Dari media cetak, pembaca memperoleh informasi secara leluasa, baik informasi masa lalu maupun informasi masa kini. Untuk memperoleh informasi tersebut, perlu yang namanya proses membaca, yang meliputi bagaimana proses membaca dan jenis proses membaca. Yang pertama, proses membaca sendiri ini memiliki pengertian sebagai suatu proses diri dimulai dari mata terangsang oleh tulisan atau bacaan atau simbol tertulis sampai dengan merespon rangsangan yang diterima. Namun, proses membaca ini bukan sekedar memahami lambang-lambang tertulis saja, melainkan berarti proses memahami, menerima, menolak, membandingkan, dan meyakini pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh si pengarang. Yang kedua, proses membaca. Proses membaca dapat dibayangkan sebagai berikut. Proses pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Proses kedua adalah saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Syarat menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses ketiga. Proses keempat adalah otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman atau memahami bacaan, atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Proses terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Apa sih yang dimaksud dengan respon pasif dan respon aktif? Respon pasif adalah respon yang ada di dalam individu dalam bentuk memikirkan atau respon tak tampak. Sedangkan respon aktif adalah respon yang terlahirkan dalam bentuk tulisan atau lisan atau disebut dengan respon tampak. 3. Jenis proses membaca. Menurut Herca Sujana dan Mulyati 1907.226, proses membaca ada 5 macam, yaitu proses psikologis, sensoris, perseptual, perkembangan, dan proses pengembangan keterampilan. A. Membaca sebagai suatu proses psikologis. Membaca dengan proses psikologis ialah membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Unsur psikologis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Inteligensi, 2. Usia mental, 3. Jenis kelamin, 4. Tingkat sosial ekonomi, 5. Bahasa, 6. Ras, 7. Kepribadian, 8. Sikap, 9. Pertumbuhan fisik, 10. Kemampuan persepsi, dan 11. Tingkat kemampuan membaca. B. Membaca sebagai suatu proses sensoris. Membaca dengan proses sensoris adalah membaca yang melibatkan syaraf otak sebagai fokus. Isyarat dan rangsangan masuk melalui telinga dan mata, sedangkan rangsangan huruf braille masuk lewat syaraf-syaraf jari. Proses membaca ini juga dipengaruhi beberapa faktor, misalnya kepenatan, kegelisahan, kebimbangan, dan rasa tidak percaya diri. Untuk selanjutnya yaitu membaca sebagai proses perseptual. Proses perseptual mempunyai ikatan erat dengan proses sensoris. Secara umum, persepsi dimulai dengan melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. Namun demikian, dalam kegiatan membaca cukup memperhatikan pada indera penglihatan dan pendengaran. Menurut Vernon dalam Harja Sujana mengatakan bahwa proses perseptuan dalam membaca itu terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Kesadaran akan rangsangan visual. 2. Kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klarifikasi umum kata-kata. Yang ketiga, klarifikasi lambang-lambang visual untuk kata-kata yang ada di dalam kelas umum. Yang keempat, identifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jalan menyebutkannya. Pada umumnya, orang sepakat bahwa persepsi itu mengandung stimulus, asosiasi, makna, dan interpretasinya berdasarkan pengalaman tentang stimulus itu, serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang. Selanjutnya yaitu membaca sebagai proses perkembangan. Membaca pada dasarnya merupakan proses perkembangan yang terjadi sepanjang hajat seseorang. Meski membaca merupakan proses perkembangan, geraknya tidaklah berada dalam jarak-jarak yang beraturan dan tidak perlu tentu waktunya. Dalam upaya mencamkan membaca sebagai proses perkembangan ada 2 yang perlu diperhatikan. Yaitu 1. Membaca merupakan sesuatu yang diajarkan dan bukan sesuatu yang terjadi secara
insidental. Contohnya, seseorang anak tidak akan membaca dengan jalan menonton orang lain membaca. Yang kedua, membaca suatu proses. Selanjutnya adalah membaca sebagai suatu proses perkembangan keterampilan. Membaca merupakan latihan yang sangat kompleks, yang sangat bergantung pada bermacam-macam faktor. Sifat perkembangan ini antara lain, yang pertama, keterampilan objektif. Karena dalam perkembangannya itu tidak tergantung pada materi, metode ataupun tingkatan-tingkatan akademis. Yang kedua, keterampilan itu mempunyai sifat berlanjut. Ketiga, keterampilan itu biasa digeneralisasikan. Artinya, keterampilan itu bersifat tergeneralisasikan sehingga anak yang telah menguasai keterampilan tersebut itu dituntut untuk dapat meneruskannya kapan saja dan di mana saja jika situasinya menghendaki penggeneralisasian itu. Contoh, jika seorang anak memahami kata secara mandiri, baginya tidak akan terjadi masalah. Kata itu berada baik dalam teks matematika, geografi, atau sebuah novel. Dan dalam perkembangan selanjutnya, keterampilan ini mempunyai tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, dasar proses perkembangan keterampilan ialah perkembangan konsep. Hal tersebut mulai dengan pengalaman anak yang mula-mula sekali yang terus berkembang seumur hidupnya. Perkembangan konsep ini merupakan prasyarat untuk membaca, sama juga halnya untuk menyimak dan berbicara. Pengembangan konsep itu merupakan bank pengetahuan yang baik bagi anak, berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengambil informasi secara terus-menerus. Dalam pertumbuhannya, anak-anak tumbuh dan berubah. Demikian juga perbendaharaan konsepnya akan terus tumbuh dan berubah-ubah. Pertumbuhan dan konsep anak banyak bergantung pada latar belakang pengalamannya. Yang kedua, tahap perkembangan merupakan pengenalan dan identifikasi pada waktu anak-anak membina dasar-dasar konsep. Yang pertama, dia mulai pula menghubungkan konsep-konsepnya itu dengan stimulus tertentu. Contohnya, ialah pengenalan huruf dan kata atau kombinasi keduanya dengan konsep-konsep yang bermakna baginya. Jika berhasil mengkombinasikan keduanya, maka akan memperoleh makna dari pengalaman itu. Yang ketiga, ada tahap perkembangan, merupakan interpretasi mengenai informasi. Dalam hal ini, interpretasi ini dibedakan menjadi dua, ada literata dan intersial. Interpretasi literal adalah interpretasi fakta ketika fakta itu dihadapkan, sedangkan interpretasi inversial ialah interpretasi hal-hal yang bersifat tersirat pada suatu fakta. Tahap perkembangan yang keempat adalah aplikasi dan generalisasi. Contohnya, pada awalnya anak-anak mengenal ciri-ciri melati, ros, dan kenanga sebagai bunga kecil. C kecil, C kapital, dan C tulisan tangan itu dibunyikan sama. Kemampuan anak itu belum cukup jika berhenti pada pengenalan. Dia baru boleh dianggap menguasai informasi itu jika sudah mengenalnya, mampu pula mengaplikasikannya dan menggeneralisasikannya. Selanjutnya adalah jenis membaca. Kegiatan membaca sebagai suatu keterampilan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Penjenisan yang didasarkan pada perbedaan tujuan yang hendak dicapai dikemukakan oleh Tarigan. Tarigan membedakan kegiatan membaca ke dalam jenis membaca bersuara atau membaca nyaring, dalam bahasa Inggris disebut oral reading, dan membaca dalam hati atau silent reading. Membaca bersuara atau membaca nyaring dipandang tepat untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis seperti pengenalan bentuk huruf dan unsur-unsur linguistik. Sedangkan untuk mencapai tujuan yang bersifat pemahaman, maka yang paling tepat adalah membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Dalam garis besarnya, membaca ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Hal ini dikemukakan oleh Tarigan. Membaca meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal.
Yang pertama, membaca survei atau a hit reading. Agar kita dapat membaca suatu buku dengan cepat dan sesuai dengan tujuan kita, maka kita harus mensurvei buku itu atau kita melakukan peninjauan terhadap buku itu. Kegiatan ini sangat penting untuk kita. Lakukan dengan mensurvei buku itu, kita akan menjadi cepat menentukan bahan bacaan yang dibutuhkan. Survei atau prakata adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Dilakukan untuk mengenai organisasi dan ikhtisar umum yang akan dibaca dengan maksud untuk yang pertama, mempercepat menangkap arti. Yang kedua, mendapatkan abstrak. Yang ketiga, mengetahui ide-ide yang penting. Yang keempat, melihat susunan atau organisasi bahan bacaan tersebut. Yang kelima, mendapatkan minat perhatian yang sesama terhadap bacaan. Dan yang keenam, memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. Membaca survei ini dapat dilakukan pada buku, artikel, bab, dan clipping. Membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas adalah jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Membaca sekilas mempunyai beberapa tujuan, yaitu A. Untuk mengenali topik bacaan, B. Untuk mengetahui pendapat orang lain, C. Untuk mengetahui pendapat orang lain dengan cepat. Di sini kita sudah mengetahui topik yang dibahas. Yang kita butuhkan adalah pendapat penulis itu terhadap masalah tersebut. Misalnya tajuk rencana. Kita mungkin cukup membaca paragraf awal atau paragraf akhir yang biasanya memuat kesimpulan yang dibuat oleh penulisnya atau redaksinya. D. Untuk mendapatkan bagian pentingnya, kita perlukan tanpa membaca secara keseluruhan. Kita perlu melihat semua bahan itu untuk memilih ide yang bagus tetapi tidak membaca secara lengkap. E. Untuk mengetahui organisasi penulisan, urutan ide pokok, dan cara semua itu disusun dalam rangka kesatuan pikiran dan mencari hubungan antar bagian bacaan itu. Mungkin secara kronologis, membandingkan atau bentuk lain. Skimming berguna untuk memilih bahan yang perlu dipelajari dan diingat. Skimming berguna untuk survei buku sebelum dibaca, seperti dapat dilihat pada uraian SQ3R. F. Untuk penyegaran apa yang pernah dibaca, misalnya dalam mempersiapkan ujian atau sebelumnya menyampaikan ceramah. Skimming juga dapat disebut dengan review atau tinjau balik. G. Menemukan bahan dalam perpustakaan. Dalam mencari bahan di perpustakaan, kita membaca sekilas kartu katalog untuk mendapatkan buku yang sesuai dengan isinya. H. Yang terakhir, mendapatkan kesan umum satu buku atau artikel. Kita dapat memperoleh kesan umum dari suatu buku non-fiksi melalui langkah survei, yaitu melihat hal menjudul, kata pengantar, daftar isi, dan indeks. Pada novel, kesan umum diperoleh dengan pandangan serta menaruh perhatian tertentu sambil jalan. Untuk selanjutnya, yaitu membaca dangkal atau superficial reading. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang, misalnya cerpen. Membaca intensif adalah studi seksama, telaah isi penggunaan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas pada kegiatan membaca. Yang termasuk kegiatan membaca pada model ini ada dua, yaitu membaca telaah isi atau content study reading dan membaca telaah bahasa atau linguistic study reading. Untuk selanjutnya yaitu membaca telaah isi. Dalam membaca telaah isi menuntut adanya ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, serta terampil dalam menangkap ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Ada satu, yaitu membaca teliti. Dalam kegiatan membaca ini perlu keterampilan-keterampilan. Adapun keterampilan ada sebagai berikut. 1. Membaca survei cepat untuk melihat organisasi pendekatan umum. Kedua, membaca seksama dan membaca ulang paragraf untuk menentukan kalimat judul dan perincian-perincian penting. Yang ketiga, penemuan hubungan paragraf dengan keseluruhan tulisan membaca teliti yang mencakup 1. Membaca paragraf dengan pengertian. Yang kedua, membaca pilihan yang lebih panjang. Yang ketiga, membuat catatan. Yang keempat, menelaah tugas.
Dalam kegiatan menelaah tugas ini dibantu dengan mode SQ3R. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini bertujuan untuk memahami isi bacaan. Membaca ini meliputi A. Standar-standar atau norma kesastraan, B. Resensi tulis, C. Drama tulis, D. Fiksi. Yang ketiga, membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluasi, analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Menurut Albert A., membaca kritis itu adalah 1. Memahami maksud penulis, 2. Memahami organisasi dasar tulisan, 3. Dapat menilai penyajian penulis, yang keempat, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis bacaan sehari-hari. Selanjutnya adalah membaca ide. Membaca ide adalah kegiatan pembaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Kemudian, menurut Anderson tahun 1972, sebagaimana dikutip oleh H.G. Tarigan tahun 1986, membaca ide ini merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut, seperti mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik, masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut, dan hal-hal apa yang dipelajari serta dilakukan oleh sang tokoh. Dalam mencari ide-ide dalam suatu bacaan, kita dapat menikmati keunikan yang terkandung dalam bacaan tersebut. Keunikan dari ide-ide tersebut kadangkala membuat pembaca berimajinasi dengan pikirannya. Dengan adanya kegiatan tersebut, muncullah ide-ide baru dari hasil kegiatan membaca ini. Agar dapat menjadi pembaca yang baik dan memahami ide-ide dalam bacaan, diperlukan pembaca yang tahu maksud umum mengapa dia membaca, menguasai kecepatan membaca, memahami apa yang dibacanya, dan mengenal media cetak. Selanjutnya yang kelima adalah membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa ini mencakup membaca bahasa asing dan membaca sastra. Yang pertama, membaca bahasa asing. Tujuan dari membaca bahasa asing dalam tataran rendah itu untuk memperbesar daya kata atau increasing word power. Yang kedua, untuk mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Dalam tataran yang lebih tinggi, tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan atau fluency. Yang kedua adalah membaca sastra atau literary reading. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya-karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau kepentingan pengkajian. Dalam karya sastra, unsur keindahan sangat menunjang terhadap hasil karya sastra. Unsur keindahan ini sangat menunjang terhadap karya sastra, antara bentuk dan isi pada karya sastra mempengaruhi keserasian, keharmonisan pada hasil karya sastra. Oleh karena itu, penguasaan teknik membaca sangatlah dibutuhkan. Selain membaca teknik yang tepat, kita menelaah yang terkandung dalam bahan bacaan.